Oke, selamat datang. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang sedikit beda nih. Bukan data, bukan laporan, tapi sebuah naskah dialog. Betul, dialog singkat aja antara dua sahabat, Reza dan Adit, pas bulan Ramadan. Kelihatannya sepele, tapi pergulatan batinnya itu, wah, kena banget. Kena banget ya, kita bisa lihat kontrasnya langsung di teras rumah itu. Ada Adit yang tenang, baru selesai ngaji, terus di sisi lain ada Reza yang asik banget sama gamenya. Nah, jadi misi kita kali ini adalah membedah gimana obrolan sederhana di teras itu bisa jadi, jembatan antara ketenangan spiritual sama godaan digital. Oke, mari kita mulai dari pengakuan Reza yang pertama. Dia bilang, lapar gue makin kerasa kalau nggak sambil main game. Awalnya saya pikir ini soal ponsel lawan kitab suci. Tapi ternyata lebih dalam dari itu ya, Yan? betul. Waktu dia bilang game itu buat nahan lapar, saya jadi mikir sebenarnya apa sih yang dia cari di ponsel itu? Anda dapat intinya. Ini bukan lagi soal benar atau salah. Ini soal penyembuhan lawan pereda nyeri sementara. Game itu, iya, pereda nyeri. Oh, semacam coping mechanism gitu ya? Tepat, solusi instan buat numpulin rasa nggak nyaman. Entah itu lapar, bosen, cemas. Tapi itu kan cuma meredakan gejalanya aja, nggak mengobati akarnya. Dan Adit kayaknya paham banget soal itu. Cara dia masuk ke percakapan itu halus banget loh. Dia nggak langsung ngejudge. Sama sekali nggak. Cuma nanya, lu tahu nggak hari ini malam keberapa? Pertanyaan simple tapi celep. Langsung narik Reza keluar dari dunianya sejenak. Yang lucu responsnya Reza ya kan? Pikirannya langsung lompat ke diskon belanja online. Pinter, dia nggak terjebak di situ. Dia pakai jawaban itu justru sebagai jembatan Jembatan kemana tuh? ke sebuah metafora yang, menurut saya, mengubah segalanya. Adit ngenalin nuzulul Quran bukan sebagai kewajiban atau sejarah, tapi sebagai hari di mana surat cinta dari Tuhan pertama kali turun. Surat cinta? Wow, itu... Kuat banget kan? Itu langsung mengubah Al-Quran dari sekedar buku manual jadi pesan yang personal, hangat. Adit juga nyebut itu syifa atau obat. Jadi dia nawarin obat yang asli, bukan pereda nyeri kayak game tadi. Dan kayaknya berhasil. Reza akhirnya naruh ponselnya. Dan ngucapin kalimat yang jujur banget. Gue ngerasa jauh banget, Quran gue udah penuh debu. Frasa penuh debu itu, kayaknya semua orang pernah ngerasain ya. Universal banget. Kita semua punya rak yang berdebu. Dan momen pengakuan Reza itu kan rentan banget. Respon Adit setelah itu jadi penentu segalanya. Nah, saya penasaran di sini. Gimana cara Adit merespons tanpa bikin Reza makin merasa bersalah? Cerdas banget. Dia melakukan dua hal. Pertama, normalisasi. Dia pakai kata kita. Hati kita juga bisa berdebu. Itu langsung runtuhin tembok. Seolah bilang, lu nggak sendirian kok. Jadi rasa malunya Reza langsung hilang ya? Betul. Terus yang kedua, dia melakukan, reframing. Mengubah cara pandang. Momen nuzulul Quran itu bukan buat disesali, tapi momen buat diawali lagi. Penyesalan jadi harapan. Tapi kan masih ada satu tembok lagi. Reza ngaku malu karena bacaannya masih terbata-bata. Ini juga masalah banyak orang loh. Takut nggak sempurna, jadi nggak mulai-mulai. Benar, perfeksionisme itu bisa jadi penghalang ibadah. Dan disinilah Adit ngasih solusi pamungkas. Bukan cuma motivasi, tapi informasi spesifik. Informasi apa itu? Dia jelasin kalau orang yang baca Al-Quran dengan terbata-bata, itu justru dapat dua pahala. Satu buat usahanya, satu lagi buat bacaannya sendiri. Wah, itu kayak life hack spiritual ya. Tepat sekali. Tiba-tiba kelemahan yang jadi sumber malu Reza itu diubah jadi keutamaannya. Pesannya jelas, Tuhan itu menghargai perjuangan, bukan menuntut kesempurnaan. Usaha itu sendiri udah ibadah gitu ya. Persis. Dan kita lihat hasilnya. Dialog itu ngebawa Reza dari pelarian pasif di dunia digital ke sebuah keputusan sadar. Cuma karena satu obrolan yang penuh empati. Dan yang paling penting, ditutup pakai aksi nyata. Bukan cuma niat. Reza langsung bilang, ambilin Quran gue, Dit, kita ngaji bareng. Nah, mungkin ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua yang dengerin. Kapan kita merasa seperti Reza? Sibuk sama pereda nyeri sampai lupa obat yang sebenarnya. Dan
Mungkin yang lebih penting lagi, kapan kita bisa jadi Adit buat orang lain. Nawarin surat cinta itu bukan dengan penghakiman, tapi ya, dengan kehangatan persahabatan.